Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 28 September 2024. Bersama-sama lagi kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan melihatnya nanti dari perspektif value investing. Nama emiten yang akan kita bahas adalah LPCK dan MASBI ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena ini adalah bahan edukasi ya. Karena setiap investor itu punya pola dan sistem mereka masing-masing. Sehingga ini adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan tadi. Pembahasan kita juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tapi kita mendasarkan kepada data ya. Kemudian tujuan akhir kita adalah berusaha mencari ataupun menemukan emiten yang layak untuk kita koleksi, untuk kita simpan, karena tujuan kita ada dua, yaitu mendapatkan dividennya, kemudian juga capital gain secara bertahap ya. Sehingga seperti kata Peter Lynch, investasi itu akan terlihat beberapa tahun ya, 2 tahun lebih baru terlihat ya. Oleh karena itu ini memerlukan kesabaran. Jadi bukan trading ya, atau bukan speculating, karena kita akan selalu mengeceknya di tiap triwulan. Selama tidak ada perubahan dalam fundamental yang mendasar, maka tentu saja kita akan tetap untuk menahan perusahaan tersebut dalam artian bahwa kita akan tetap menjadi pemiliknya secara terbaca sebagai pemiliknya, seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. LPCK Lipo Cikarang ya, ini perusahaan bergerak di bidang real estate ya, kawasan industri dan aktivitas profesional lainnya ya. Kita punya data di triwulan 2 saja sementara ya, nanti kan bertahap menjadi beberapa data dan seterusnya. Keuntungannya untuk triwulan 2 ini sayangnya hanya 2%-an ya, 2%-an. Kalau menurut saya pribadi, dengan keuntungan 2% ini termasuk keuntungan yang kecil ya. Di harga sekarang 760, nilai perusahaan ini besar sebenarnya ya, 2.500-an. Sehingga dari 760 ke 2.500 ini itu ada 70% jaraknya ya. Jadi dari harga sekarang ke nilai bukunya itu 70%. Kalau sampai ke maksimum yang kita kejar itu di 5.000-an, berarti ada sekitar 577% ya. Ini multi bagger ya. Prospektifnya ini multi bagger ya. Namun dari segi maksimal beli ya, kalau kita beli sekarang ini kita harus menambah modal 28%. Seharusnya kita maksimal beli 596, kita harus nambah lagi sekitar 28% menjadi 760. Tapi ada potensi untuk multi bagger ya. Konfirmatornya ini dividen ya. Sayangnya perusahaan di tahun ini ya tidak membagikan dividen, tetapi di tahun sebelumnya, maksudnya di tahun 2023 itu tidak membagikan dividen, tapi di tahun 2022 itu membagikan dividen 81%. DPR-nya 81% ya. Nah, kalau kita mendasarkan ke 81% itu, tentu saja dia di sekitar 6 ya, di sekitar 6%. Tapi karena tahun ini belum membagikan dividen, kita agak sulit menentukannya, karena perusahaan ini berarti fluktuatif ya. Pertama, kenapa perusahaan tidak membagikan dividen? Kalau kita cek dari keuntungan tadi yang hanya 2%, tentu saja perusahaan kalau keuntungannya hanya 2%, lebih baik difokuskan untuk pengembangan ataupun ketahanan perusahaan ya, daripada dibagikan dividen.
sehingga di sini perusahaan tidak membagikan dividen, karena kalaupun dibagi nilainya tetap kecil ya, misal 30%, tetap saja nilainya kecil ya. Baik, sehingga untuk tahun 2023 tidak membagikan dividen. Kalau kita proyeksi berarti juga tidak membagikan dividen dengan hanya 2,31 tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini oke semua ya, tidak ada masalah. Hutang pun di bawah 50%. Kemudian kepemilikan saham pun yang ada di KSE dan di retail ini semuanya bagus ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini, karena tadi mereka keuntungannya yang fluktuatif tadi ya, sehingga di sini pembagian dividen juga bergantung keadaan keuntungan perusahaan ya. Oleh karena itu, kalau melihat data ini ya, tentu saja kita harus melihat di triwulan berikutnya. Kita cek lagi, yang pertama IPS-nya ya, yang kedua tadi karena valuasinya sudah mahal, tentu saja harganya juga ya. Untuk dividen ini kita tentu saja menunggu untung dulu ya, baru kita membahas dividen. Oke, demikian pembahasan kita yang pertama untuk LPCK ini ya. Ada dua concern kita, yaitu earning per share-nya meningkat sampai 10%, kemudian harga juga kalau bisa turun dulu ya. Berikutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu Bank Masbi, Bank Multi Arta Sentosa ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi ya. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan semua saham yang saya bahas di triwulan 2 2024. Kalau mungkin Anda mau memeriksa lagi saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya, siapa tahu ada saham incaran Anda yang perlu Anda cek ulang di situ ya. Baik, kita punya Masbi, ini juga triwulan 2 ya sebenarnya ya. Ini triwulan 2 2024. Dari data yang kita dapat, IPS dibandingkan nilai bukunya ya, itu keuntungan sekarang 5,9, anggap saja 6%. Keuntungan perusahaan bersihnya 6%, termasuk kecil sebenarnya ya. Kalau menurut saya, kriteria saya bahwa keuntungan ini berarti masih kecil. Kemudian dari segi harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan, harga sekarang sudah di atas dari ekuitas perusahaan ya, 33% di atas, sehingga untuk maksimal mengejar PBP-nya ini ada di PBP 2, itu berarti masih ada jarak ya, masih ada jarak sekitar 50%. Jadi jarak ya, jadi untuk beggar mungkin ya ke PBP 2 itu kita malah ke PBP 2 nya ya, ke PBP 2 jaraknya itu tidak sampai beggar ya, walaupun nanti pada perkembangannya kan PBP itu selalu dinamis juga, tetapi dari data yang kita dapatkan sementara bahwa jaraknya 50%, berarti potensinya tidak beggar ya. Yang berikutnya dari segi maksimal beli ya, di 1.500-an, berarti harga sekarang sudah 1,24 kali di atas dari harga maksimal beli ya. Berarti kalau beli sekarang kita harus nambah ya, 124% nambah, dengan potensi 50% ya. Ya, sekali lagi, kalau beli sekarang itu kita tidak dapat diskon, tapi harus nambah lagi 124% potensi baik, dan tidak mendapatkan potensi beggar ya.
Yang kedua, konfirmatornya ya, karena perusahaan ini untungnya 5%, sehingga menurut saya kenapa perusahaan di sini tidak membagikan atau belum membagikan dividen, karena keuntungannya masih sangat kecil ya. Yang selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini ada sedikit anomali juga ya. Saya cek dulu ya tentang free cash flow-nya ini. Free cash flow-nya memang 4 ribuan ya, berarti ini free cash flow-nya malah 150 kali lebih besar daripada, bukan 150% lebih daripada nilai perusahaannya ya. Besar sekali free cash flow-nya. Kalau yang seperti itu mungkin seharusnya keuntungannya juga sangat besar ya. Baik, kita lanjut lagi. Dari segi yang lainnya tidak ada masalah. Dana pihak ketiga juga sangat bagus di 674, dan masyarakat retail ini 27%, sehingga data-data yang lainnya ini oke ya. Hanya tadi yang menjadi concern untuk saham ini adalah belum 10% keuntungan bersihnya, maka IPS-nya tentu kita pelototi lagi ke depan ya, sampai dia di 10%. Kemudian karena valuasinya mahal, tentu saja dua ini saja yang kita cek lagi di triwulan berikutnya ya. Untuk bank Multi Arta Sentosa ini menunggu IPS dan harga nanti membaik di triwulan berikutnya, kita cek lagi. Kemudian LPCK juga ini menunggu IPS dan harga ya, berarti ini sama ya, cuma bedanya bahwa LPCK ini ada kemungkinan untuk beggar, tetapi untuk Masbi ini kemungkinan beggarnya lebih kecil ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk LPCK dan Masbi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.